Oke, kita mulai dari ayat yang seingat saya kita sampai di ayat yang ini sudah kemarin, innaka laminal mursalin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya. Jadi kita masuk di ayat yang ketiga insyaallah. Hanya untuk recap sebentar, karena sudah beberapa hari kita tidak mengingat surat Yasin lagi. Jadi ayat pertama bersifat tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah SWT, meskipun ada perbedaan di kalangan para mufassirin yang menduga tentang makna Yasin, tapi makna terbaik untuk ayat-ayat yang berupa huruf-huruf yang terputus atau huruful muqatta'ah ini adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maknanya Allah yang paling tahu. Yang kedua, wal Qur'anul Karim. Sumpah yang pertama, Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Ya, jadi Allah bersumpah dengan Al-Qur'an dan sumpahnya bahwa Al-Qur'an itu dikasih sifat Al-Hakim. Kemarin sifat Al-Hakim itu ada 3 poin besarnya. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Hakim. Allah bersumpah dengan Quran yang hakim. Maknanya di dalamnya mengandung hukum, kalau kita singkatkan ya, karena itu bersifat otoritatif. Yang kedua mengandung kebijaksanaan. Yang ketiga susunannya atau susunan redaksinya, atau kita singkatkan redaksinya rapi, kokoh, indah, dan seterusnya. Jadi ada 3 makna itu di dalam kata Al-Hakim. Ya, seseorang disebut hakim sebenarnya juga harus melibatkan 3 makna ini. Ya, kalau orang itu disebut dengan hakim, berarti dia pasti berkaitan dengan hukum, karena dia yang harus memberikan hukum. Dan kalau hukum itu sudah diberikan sesuai dengan ilmunya, maka yang lahir adalah kebijaksanaan, dan hukum itu harus tersusun secara rapi, kokoh, indah. Ya, dia tidak boleh berpihak kepada manapun sehingga semuanya di dalamnya mengandung keadilan, keindahan, ada filsafatnya dan seterusnya. Begitu pula Al-Qur'anul Karim. Quran itu disebut hakim karena di dalamnya semacam itu, ya, sebagaimana yang kita jelaskan. Oke, di pertemuan yang lalu. Kita masuk sekarang ke ayat berikutnya, agak cepat, waktu kita tidak banyak. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin. Kalau kita lihat bentuk kalimatnya, inna itu penguatan, sungguh-sungguh. K merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau Muhammad, jadi tidak ada jarak antara Nabi dan Allah SWT, seakan-akan karena digunakan kata ganti orang kedua. Kamu itu artinya kalau kita berbicara memanggil orang itu dengan kamu, itu berarti orangnya di depan kita, menunjukkan nearness, menunjukkan kedekatan. Allah sangat sensitif di dalam Al-Quran, kapan Allah menggunakan orang kedua, kapan menggunakan kata ganti orang ketiga. Kita harus juga sensitif kalau melihat perubahan kata ganti. Berarti innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, menunjukkan kedekatan. Dan cara Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW menggunakan penguatan. Yang pertama, sesungguhnya engkau, inna. Yang kedua ditambahi penguatan lagi pakai lam, lamina. Lam itu artinya sungguh-sungguh di sini. Jadi 2 kali penguatan, sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh-sungguh. Ini tidak lazim. Kalimat yang semacam ini tidak lazim, bukan kalimat yang normal, ya. Samalah seperti orang yang menyatakan cinta itu tentu tidak menggunakan kalimat yang lazim. Ya, misalnya saya mencintaimu, biasa saja. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengungkapkan emosi kita atau kesungguhan cinta kita, kita butuh sungguh aku, misalnya sungguh mencintaimu. Karena itu dia bukan kalimat yang normal. Masalahnya adalah kenapa Allah menjelaskan innaka laminal mursalin dengan kalimat yang menarik. Sesungguhnya engkau, sungguh minal mursalin, bagian dari al-mursalin. Yaitu mursalin adalah bentuk jamak. Ya, mursalin kalau satu namanya mursal, ya. Mursal artinya orang yang diutus. Mursal artinya orang yang diutus. Jamaknya adalah mursalin, ya, dibentuk jamak menjadi mursalin. Oke. Rasulullah SAW di ayat ini disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari
orang yang diutus oleh Allah SWT mendapatkan risalah, ya, diutus dengan mendapatkan risalah, ajaran yang harus disampaikan kepada umat manusia. Kalau kita perhatikan ayat ini, kenapa Allah menegaskan Nabi menjadi Rasul? Kita tengok ke belakang lagi bahwa surah Yasin ini turun berkenaan dengan orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy melakukan penolakan pada tingkat yang paling maksimal. Jadi dia berhadapan dengan audien, ya, orang-orang yang kepongahannya, kebebalannya, ketidaktundukannya kepada Nabi Muhammad sudah pada titik yang ekstrim. Ya, kalau kita perhatikan yang pertama. Yang kedua, menerima wahyu itu tidak mudah. Yang pertama, karena itu Allah bersumpah dulu dengan Al-Quranul Karim, yaitu risalah yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy. Yang kedua, tetapi begitu menyampaikan risalah, dicaci maki, dihina, sahabatnya dipukul, sahabatnya dibunuh. Ya, apa yang terjadi pada Sumayyah dan ayahnya misalnya Amir misalnya, dan seterusnya, Habbab bin Arad dan seterusnya, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Tentu ini membuat Rasulullah SAW menjadi hatinya menjadi sedih, menjadi segala macamnya. Ya, apalagi semua orang menyatakan Nabi Muhammad sebagai orang gila, tukang sihir, dan secara emosional, maka itu pasti akan punya dampak kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi adalah seorang Nabi, beliau tetaplah sebagai seorang manusia. Maka ayat ketiga ini sebenarnya merupakan tasliyah, hiburan kepada Nabi Muhammad SAW untuk agar Nabi Muhammad tidak stres, Nabi Muhammad tidak galau. Karena itu butuh diberikan penguatan oleh Allah SWT dengan menyatakan innaka, sesungguhnya engkau, jangan ragu, memang kamu nabi. Karena kadang-kadang orang yang baik itu ketika sudah menyampaikan dakwah Al-Quran, terus begitu orang menolak dan segala macamnya, mungkin dia berkata, jangan-jangan saya bukan nabi, misalnya. Jangan sampai terlintas pikiran dan segala macamnya itu. Itu yang pertama, Allah meneguhkan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Yang kedua, Allah meneguhkan nama bahwa dia juga adalah bagian dari Rasul-Rasul yang sudah ada. Jadi kamu bukan satu-satunya orang. Maksudnya begitu. Kamu adalah salah satu dari sekian Rasul yang sudah saya utus sejak Nabi-Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Dan semua Nabi juga mengalami tantangan yang sama. Ditolak oleh kaumnya, dihina oleh kaumnya, dicaci maki, dan seterusnya. Maka jangan heran Muhammad, kira-kira begitu, bahwa memang itulah bagian dari resiko yang harus ditanggung. Ya, ini penting untuk kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, ini juga menjadi salah satu hidayah Al-Quranul Karim, bagaimana kalau kita ini menghadapi atau memiliki teman misalnya, atau siapapun sajalah, yang didera oleh kesusahan, penderitaan misalnya, karena omongan dari luar. Ya. Seteguh-teguhnya manusia, hatta Rasulullah SAW, gini ya, saya sering memberikan contoh yang bersifat humoris, kita katakanlah. Kalau seorang ibu atau seorang gadis, dia bersolek di depan kaca dengan berbagai macam modelnya, pakaiannya, dan segala macam. Begitu dia keluar dari rumahnya, 10 meter ada orang yang bilang, oh cantiknya mbak, misalnya. 10 meter lagi ada orang yang bilang, cantiknya rek. 10 menit lagi, wow, beautiful, dan seterusnya. Kalau ada orang 50 memuji orang itu sebagai cantik, maka dia akan yakin dirinya cantik. Begitu pula sebaliknya, kalaupun dia sudah berdandan menor sehebat apapun, keluar dari rumahnya, orang menyatakan, mbak, enggak pantas mbak, ketok elek sama elek ngono, misalnya. Terus kemudian sampai banyak orang mengatakan begitu, maka pasti omongan orang itu akan punya dampak pada dirinya, dan dia menyatakan, saya tidak cantik. Berat sekali omongan orang itu. Karena itu bahkan Joko ada undang-undang ITE yang meskipun saya kurang setuju misalnya, atau para pengkritik atau pencaci maki Jokowi bisa dipenjarakan misalnya. Itu semuanya kan kalau kita pikirkan karena pengaruh omongan orang itu punya dampak yang sangat kuat pada pribadi. Nah, surat Yasin itu ngasih tahu kepada kita caranya.
Kalau kita mendapati atau kita sendiri yang mengalami masalah semacam itu, yang pertama adalah kita butuh bantuan orang yang meneguhkan kita bahwa kita fine. Itu yang pertama. Sebagaimana Allah menyatakan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh termasuk salah satu dari rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah denganmu, Quran yang kamu sampaikan perfect, cara kamu menyampaikan perfect. Karena itu jangan down, jangan sedih. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, cara kita keluar dari masalah, kesusahan, kedukaan, kalau mendapatkan cobaan segala macamnya adalah compare dengan orang lain yang juga mengalami masalah. Karena itu akan membuat kita jauh lebih mudah untuk keluar dari situasi yang kadang-kadang kita merasa kita paling berat sendiri masalah itu. Ya, jadi mengompar dengan orang, membandingkan dengan orang yang memiliki masalah, itu adalah jalan keluar yang paling mudah. Misalnya, kalau kita bangkrut, ada kisahnya menarik ya, salah satu penyair Islam besar namanya Sa'di menulis sebuah syair namanya Gulistan. Dia juga mengisahkan ada orang yang tidak punya kaki, ya. Terus dia sendiri Syekh ini punya lengkap semuanya. Si Syekh ini masuk ke dalam masjid, sepulang dari masjid sandalnya hilang. Dan dia sedih karena itu sandal yang paling dia cintai. Keluar dari masjid dia bilang, tuh celaka aku, dan murung dia. Di tengah jalan dia disapa dengan orang yang buntung kedua kakinya. Dan dengan senyum yang mereka dia bilang, Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum wahai Syekh. Dia kemudian terhentak hatinya dan berpikir, orang ini kehilangan dua kaki. Dan dia masih senyum mereka di wajahnya menyapaku dengan indah. Sementara aku adalah seorang Syekh. Aku hanya kehilangan sandal atau kehilangan sepatu yang aku senangi. Dan seakan-akan aku sudah kehilangan semuanya. Masya Allah. Dan Sa'di menggambarkan itu dalam puisinya Gulistan untuk melihat. Kadang-kadang kita ini merasa murung, merasa galau, merasa sedih, jauh seakan-akan dibenci, tidak dapat rahmatnya Allah misalnya, karena kita tidak mengompar dengan orang lain. Nah, cara efektif untuk mengompar itu adalah bandingkan dengan yang lain. Ya, ada sekian banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita. Dan seterusnya. Itu akan membuat kita lebih mudah. Katakanlah anak kita mati karena coronavirus misalnya. Tentu kita akan sedih. Tapi cara untuk menghiburnya adalah, tidak hanya kita yang kehilangan anak mati misalnya. Tidak hanya kita yang kehilangan orang tua mati karena coronavirus. Sekian banyak orang di dunia. Dan itu akan membuat hati kita jauh lebih ringan. Itu maksudnya kenapa Allah SWT di ayat yang ketiga ini menegaskan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh, kata Allah SWT, termasuk salah satu di antara Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayat keempat. Ala siratim mustaqim. Setelah ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari Rasul-Rasulnya, kemudian dilanjutkan dengan ala siratim mustaqim. Engkau berada pada jalan yang lurus. Oke. Ini juga ini lagi-lagi karena kalau kita berdakwah gagal, hari kedua gagal, 1 bulan gagal, 3 bulan tidak ada yang mengikuti, 1 tahun nggak ada yang mengikuti, itu pasti orang yang baik akan berpikir, apa yang salah dari dakwah saya? Jangan-jangan manajemen dakwah saya yang kurang baik, dan seterusnya. Kenapa saya kok tidak menghasilkan pengikut yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tentu bagi orang yang berdakwah, atau terutama bagi Rasul, dia akan mengaca pada dirinya. Ada something wrong enggak dengan cara saya? Mungkin saya yang kurang baik di dalam menyampaikannya, dan seterusnya. Lah, Allah SWT menghibur lagi-lagi, menghibur dan menguatkan Rasulullah SAW bahwa perfect apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, baik mulai berdakwahnya, cara dia, dan seterusnya, perilaku Rasulullah, tidak ada yang salah sedikit pun. Kesalahan bukan pada dirimu Muhammad, kira-kira begitu nanti. Kesalahan adalah pada orang-orang Quraisy. Karena itu ditegaskan, ada siratim mustaqim. Para ulama tafsir menyatakan ala siratim mustaqim itu minimal ada 2 pendapat. 1, ala siratim mustaqim ai ala syariatin wadihah, di atas syariat atau hukum aturan Allah yang jelas, yang clear.
atau ala hujjatin bayyinah, di atas argumentasi yang clear, yang jelas. Kamu dalam berdakwah menggunakan logika, rasionalitas yang clear, alasan-alasan yang clear, menyentuh hati mereka dengan sangat kok tajam, tidak ada masalah dengan kamu. Namanya ala siratim mustaqim. Nah, saya ingin kita agak detail membahas siratul mustaqim ya. Jadi agama kita ini, agama Islam itu menjadi kalau kita menganggap mana jalan yang benar, istilahnya menarik. Istilahnya disebut dengan siratul mustaqim atau sirat mustaqim. Oke. Nama jalan di dalam bahasa Arab itu banyak. Satu contohnya misalnya syarik. Syarik niku jalan. Torik. Torik juga jalan. Masih ingat kita kalau umroh atau haji, orang Arab selalu torik ya haj, misalnya. Jalan wahai Pak Haji, Bu Haji. Dia selalu bilang torik, ya, atau toriqoh. Syarik jadi syariah. Torik jadi toriqoh, misalnya. Ya. Sabil, misalnya. Ya, sabilillah, itu juga jalan. Sabil, ini semuanya adalah jalan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menyebut jalan yang lurus, yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah SWT, mengantarkan kita kepada kebaikan, itu disebut dengan sirat. Tidak dengan syarik, tidak dengan torik, tidak dengan sabil. Kenapa? Mari kita lihat. Sirat itu sebenarnya makna dasarnya adalah menelan. Ya. Jadi sirat pada asalnya, jadi sirat ini bisa dibaca sod, bisa dibaca sin, sirat, bisa dibaca zai, zirat. Ya, cuman kita tidak umum, kita bacanya selalu pakai sod. Tapi dalam qiraah boleh. Ya, semuanya itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Pakai siratul mustaqim, ziratul mustaqim, atau siratul mustaqim. Tiga-tiganya benar. Maknanya sebenarnya makna dasarnya menelan. Digambarkan sebagai jalan yang sangat luas, ya, jalan yang lapang dan luas, sehingga berbagai macam kendaraan dan orang seakan-akan bisa ditelan di jalan tersebut karena saking luasnya. Mungkin kalau dalam bahasa kita itu seperti avenue atau seperti boulevard, ya. Ya, kalau kita jalan di misalnya di Jalan Ijen itu boulevard, lancar, enak, atau mungkin gambaran yang lebih hebat lagi ya seperti jalan tol, ya jalan tol yang luas ya. Maksudnya begini, kalau kita pukul katakanlah 6 PM atau 6 sore nanti, atau pukul 7 sore misalnya, ke misalnya di mana Malang yang paling macet saya tidak hafal, katakanlah di Pasar Besar atau di manalah yang paling macet, perempatan Masjid Jamek misalnya. Crowded-nya minta ampun. Kalau kita banyak orang, pikiran kita juga jadi keruh, kita sumpek, semua orang membunyikan klaksonnya, segala macamnya. Itu bukan gambaran sirat. Ya, itu gambaran dari jalan yang sempit. Apa yang mau dimaui oleh agama kita dengan menggambarkan jalan yang lurus, jalan yang benar yang mengantarkan kita kepada surga itu dengan sirat. Sirat itu jalan yang lapang. Kalau kita ini keluar dari kemacetan Ayani, kemudian kita belok ke kanan masuk ke tol Singosari, itu rasanya begitu kita masuk tol, apa yang kita dapati? Tenang, lapang dada kita. Sekarang arahnya menjadi lurus. Kita tidak bersenggolan antara sepeda motor dengan yang lain. Ya, misalnya, tidak saling tin, semua orang tahu jalurnya. Tidak siksak jalannya orang, dan seterusnya. Dan kita menjadi nyaman. Berbagai macam kendaraan ada di situ. Dan itu gambaran dari sirat. Maksudnya begini, kalau kita beragama, dan kita sudah berada di dalam siratul mustaqim, maka perasaan kita juga begitu. Perasaan kita itu lapang, nyaman, kita tidak mudah untuk bersinggungan dengan yang lain, nabrak yang lain, ngehontin yang lain, marah-marah sifatnya, ya nyaci maki orang yang mungkin berbeda dengan kita, karena kita misalnya naik Innova, yang sana naik Avanza, tukaran satu sama lain, bukan begitu. Karena itu gambaran bukan di sirat, gambaran di Ahmad Yani, ya bukan di jalan tol, itu maksudnya. Nah,
Maka itulah watak Islam. Karena itu Allah menyatakan afaman syarahallahu lil Islam. Kata Allah SWT, sadrahu lil Islam. Ya, bukankah atau siapakah orang itu kalau disentuh dengan Islam, maka dia akan menjadi lapang dadanya. Itu kata Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Maka gambarannya adalah sirat mustaqim. Sirat mustaqim. Nah, mari kita renungkan sendiri-sendiri setelah kita sekian lama beragama ini, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita ini semakin merasa lapang dada, mudah memaafkan orang, kita merasa berada di jalan yang lurus, tidak suka mencaci maki orang lain, dan seterusnya. Kalau itu, berarti itu tanda kita berada di sirat mustaqim. Yang setiap hari kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu gambaran secara kebahasaan maksud saya. Dan mustaqim artinya lurus. Kita terus ingin berada di jalan yang lurus itu. Nabi Muhammad digambarkan ala siratim mustaqim. Apa yang kamu lakukan Muhammad sudah perfect, benar. Kamu berada di sirat mustaqim. Ya, bukan di tempat yang lain. Ya, itu maksudnya. Jadi sekali lagi sampai ayat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim adalah nomor satu fungsinya buat Nabi Muhammad SAW sebagai hiburan, peneguhan, penguatan pada hati Rasulullah SAW. Yang pertama, bagi orang mukmin ketika mendengar ayat ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, itu apa? Tasdik, buat pembenaran, pengokohan benar. Nabi Muhammad memang Rasul. Tidak ada yang salah pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaupun hanya masih segelintir orang yang ikut di zaman Nabi Muhammad saat itu, tidak menjadi soal. Mereka tetap teguh, karena memang Al-Quran tidak ada yang salah. Nabi Muhammad tidak ada yang salah. Dan seterusnya. Karena itu membuat dia makin kokoh, makin teguh mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Ayat ini ketika didengarkan oleh orang-orang Quraisy yang kafir, apa? Pukulan telak buat mereka. Ya, bahwa Quran tidak ada yang salah, Nabi Muhammad tidak ada yang salah. Siapa yang salah? Kamu orang-orang Quraisy. Maka ketika dia mendengar Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu di telinga mereka itu seperti kritik yang sangat tajam buat mereka. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Al-Qur'an itu tanzil. Dia diturunkan oleh Allah SWT. Tanzil, ya, jadi Al-Quran, jadikan Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan kata kerja anzala, ya, anzala dengan nazzala. Ya, kalau nazzala itu nanti menjadi tanzil. Jadi tanzil. Kalau yang di sini menjadi inzal, ya, menjadi inzal. Oke, atau kita mudahkan saja jadi nuzul. Oke. Jadi kalau tanzil itu turun berangsur-angsur. Kalau turunnya berangsur-angsur, istilahnya tanzil. Kalau nuzul turun sekali. Ya, nuzulul Quran. Turun pertama kali Al-Quran diturunkan. Ya, sebelum turun kepada Nabi Muhammad SAW namanya nuzul. Tapi kalau Quran menyebut nazzala, itu tandanya adalah bahwa menggunakan tanzil itu artinya Allah merujuk kepada Quran yang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya kepada Nabi Muhammad SAW dari langit dunia kepada Nabi Muhammad di Makkah dan di Madinah selama waktu 23 tahun. Itu maksudnya. Okay? Tanzil al-Aziz, jadi Al-Quran itu tidak dari Nabi Muhammad. Al-Quran itu tanzil, itu ngingatin kepada orang Quraisy. Dia diturunkan oleh Allah SWT. Oleh siapa yang menurunkan? Al-Aziz Ar-Rahim. Tanzil al-Aziz Ar-Rahim. Nama Allah dua yang dipakai. Satu Al-Aziz, yang kedua Ar-Rahim. Jadi maksudnya yang pertama, Allah yang menurunkan Al-Quran itu Al-Aziz. Maha perkasa. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan kalau Allah menghendakinya, tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Karena itu kamu mau menolaknya, mau ngapapun, kamu tidak akan bisa menang lawan dia. Karena dia Al-Aziz. Dia maha perkasa. Dia maha powerful. Nah, yang menarik, biasanya orang yang punya power, punya kekuasaan, ya, yang sangat kuasa, ini lumrahnya begitu. Orang yang sangat kuasa, biasanya, orang yang sangat kuasa, biasanya kurang penyayang.
Ya, semua orang yang punya kekuasaan biasanya kurang penyayang. Itu prinsipnya begitu biasanya. Kata orang bule biasanya korup orangnya. Maksudnya sering menggunakan kekuasaannya untuk cara yang tidak baik. Karena itu ada istilah namanya abuse of power. Oke, karena dia sering menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, siapa yang paling lebih kuasa biasanya mesti menyalahgunakan kekuasaan. Suami sama istri, siapa yang lebih berkuasa? Suami. Maka siapa yang paling banyak menyalahgunakan kekuasaan? Suami. Merintah seenaknya dan seterusnya. Dan seterusnya lah. Itu bahaya, abuse of power. Nah, yang menarik Allah itu Al-Aziz, paling kuasa, paling powerful, tapi dalam kesempatan yang sama Allah itu Rahim, sangat penyayang. Sangat penyayang. Dan Quran itu diturunkan dari zat yang ini. Jangan kamu kira Quran itu sesuatu yang memberatkanmu. Dia turun dari zat yang sangat menyayangimu. Bahkan sayangnya dia kepadamu jauh lebih sayang dibanding kedua orang tuamu. Dibanding siapapun yang care dan sayang kepadamu. Maksudnya, satu sisi Allah mengingatkan bahwa Allah itu Al-Aziz, satu sisi Allah mengingatkan bahwa Allah adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Tanzil Al-Azizir Rahim. Tanzil Al-Azizir Rahim. Untuk apa? Litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Quran itu diturunkan fungsinya untuk inzar, untuk memberi peringatan. Ya, karena apa? Karena karena orang-orang Quraisy, umatnya Nabi Muhammad pada saat itu adalah kaum yang sudah lama tidak mendapatkan peringatan. Ya, karena nabi-nabi Arab itu zaman dahulu kala. Nabi Soleh itu zaman dahulu kala. Ya, sementara sudah lama tidak ada wahyu yang turun. Sehingga mereka tidak ada yang ngasih peringatan. Makanya mereka kemudian menyembah 360 berhala itu. Karena itu Al-Quran diturunkan, salah satu fungsinya bagi mereka adalah litungzira qauman, untuk memperingati mereka, ngasih warning, peringatan kepada satu kaum ma unzira aba'uhum, yang juga tidak diperingati mbah-mbahnya juga, bapaknya, kakeknya, karena lama tidak ada nabi itu tadi. Sejak dari Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada lagi nabi. Berbeda, jadi Nabi Ibrahim punya dua orang anak, ya kita ketahui bersama, ada dua anaknya Nabi Ibrahim, satu Ishak, ya satu Ishak, yang kedua Ismail. Dari Nabi Ishak ini terus beranak pinak, ya. Jadi Nabi terus, Ishak mati digantikan anaknya namanya Yakub, Nabi Yakub mati digantikan anaknya, terus gitu sampai terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi nabi terus, nabi tidak ada enggak. Jadi nabi mati diganti nabi berikutnya, mati diganti nabi berikutnya, nabi diganti berikutnya begitu, ya. Sampai ke Zakaria, Zakaria mati diganti dengan Yahya, ya. Yahya mati diganti dengan Isa dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, Musa, Isa dan seterusnya, ya. Jadi untuk keturunan Nabi Ishak itu terus menerus. Sementara dari keturunan Nabi Ismail itu nggak ada nabi satupun. Lama nggak ada nabi, bahkan nanti baru setelah Nabi Isa, tapi Nabi Isa masih 600 tahun setelah Nabi Isa baru muncul nabi namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka litungzira qauman itu maksudnya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah SWT dengan Al-Quran untuk memperingati satu kaum, yaitu kaum Quraisy pada saat itu, orang Arab pada saat itu, satu kaum di mana bapak-bapaknya, dia, bapaknya, kakeknya, kakek-kakeknya, itu tidak ada yang mendapatkan peringatan karena tidak ada nabi. Akibatnya apa? Fahum ghafilun. Karena tidak ada nabi, maka mereka nanti, ya, karena mereka sudah lama, maka begitu diajarin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quran, tentang apa sikap mereka, fahum ghafilun. Maka mereka kemudian ghafil, tidak memberikan perhatian, tidak peduli. Kenapa? Karena sudah terbiasa mereka tidak menerima itu maksudnya. Ya, jadi itu maknanya litungzira qauman artinya annahum Quraisy, yaitu orang Quraisy, maksudnya kaumnya ini. Ungziru binubuwati Muhammad, mereka diperingati dengan
kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yunzar aba'ahu min qablihim. Bapak-bapaknya juga tidak dikasih peringatan, ya. Atau ada juga yang menafsiri kauman di sini bukan hanya kaum Arab, tapi kaum secara umum. Ya, siapapun saja karena Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Dua-duanya boleh, ya, tapi singkatnya karena masyarakat dunia juga sama, tidak mendapatkan peringatan dari Nabi karena Nabi tidak ada Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Baru 600 tahun ada Nabi Muhammad SAW. Maka begitu diperingatin, apa sikap mereka? Fahum ghafilun. Ghafil itu lalai. Ghaflah itu namanya orangnya disebut ghafil, ya, orangnya disebut dengan ghafil, jamaknya ghafilun, ghafilun, tindakannya disebut dengan ghaflah. Ghaflah, ghaflah itu lalai. Lalai. Lalai itu gini, kita melakukan sesuatu yang tidak penting sehingga melupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, itu namanya lalai. Definisinya begitu kalau kata para ulama. Misalnya kita ini mestinya baca Al-Quran karena itu penting buat kehidupan kita, apalagi di bulan Ramadan. Tetapi kita malah sibuk ngecek Facebook kita, ngecek Instagram kita, ngecek WhatsApp kita, dan asing lihat WhatsApp grup terus, sampai kemudian kita lupa kalau kita harus baca Quran. Nah, namanya ghaflah, itu maksudnya. Namanya ghaflah, karena kita lalai, karena kita sibuk melakukan sesuatu yang tidak penting, sehingga melupakan sesuatu yang penting, itu maksudnya. Kita tahu besok mau ujian, tapi malam ini ada sepak bola. Kita niatnya mau belajar, terus nonton bola sebentar lah. Tapi kemudian kita asik main bola, sehingga mengira kalau saya berhenti tidak nonton main bola ini, saya merasa ada sesuatu yang salah. Karena sudah saya anggap penting. Waduh, ini sudah 1-0 ini. Saya kalau tidak menonton, bagaimana pembalasannya ini? Waduh, akhirnya kita merasa nonton bola itu sesuatu yang penting. Dan belajar itu adalah nantilah, masih ada waktu. Sehingga kita melupakan belajar itu sendiri. Namanya ghaflah. Nah, orang masyarakat ini, terutama masyarakat Quraisy saat itu, dan umat Islam, umat manusia secara keseluruhan, ghaflah keadaannya. Karena dia sudah lalai dengan apa itu agama, apa itu Allah, dan seterusnya. Karena mereka dalam keadaan lalai, termasuk juga orang-orang Quraisy. Allah menyifati bapak-bapak mereka itu sebagai ghafil. Dan kalau kita lihat sejarah, memang tidak banyak orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Hanifiyah. Ya. Seperti misalnya keluarga Rasulullah SAW. Itu kalau kita baca tarikh, mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah berhala karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, keluarganya Khadijah misalnya, keluarganya Abu Bakar misalnya, keluarganya Waraqah bin Naufal. Ada beberapa keluarga yang meskipun tidak banyak, tidak mau menyembah berhala. Karena itu kita tidak dapati riwayat Nabi Muhammad atau Abu Thalib menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka tidak termasuk kelompok yang ghaflah. Tapi secara umum, kaum Quraisy pada saat itu adalah ghafilun. Ghafilun. Ya, saya tambahi sedikit lagi, 15 menit lagi mungkin, karena saya 4.30 ada ngaji dengan Nurul Hayat, jadi mohon maaf, 15 menit lagi insyaallah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ayat berikutnya sekarang sudah jelas sekarang ya. Jadi kalau kita singkatkan, kalau kita ini mau syarat komunikasi yang efektif ya, syarat komunikasi itu efektif. Kalau kita perhatikan efektif. 1, materinya keren, materinya bagus. Oke. Yang kedua, orang yang menyampaikan bagus, orangnya bagus, penyampainya bagus. Oke, misalnya penyampainya bagus. Oke. Yang kedua, cara menyampaikannya bagus. Cara menyampaikannya bagus. Jadi, kalau bergabung, sebenarnya kalau kita lihat secara teori komunikasi ya, effective communication itu kalau kita memiliki tiga-tiganya, maka hampir bisa dipastikan memang orang akan terpengaruh dengan kita.
Efek kalau misalnya materi yang kita bawakan bagus, penyampaiannya bagus, orang yang menyampaikan bagus, cara menyampaikannya bagus, maka pasti efektif. Kira khutbah Jum'ah misalnya, khutbah Jum'ah kebanyakan, kenapa kita tidur? Padahal materinya selalu bagus. Bagaimana tidak bagus, wong isinya Quran dan hadis? Pasti bagus. Yang membuat kita tidur adalah satu, mungkin orangnya bagus. Wah, orangnya terdidik misalnya, doktor dia misalnya, profesor dia misalnya. Orangnya keren, penyampaiannya orangnya keren, tapi cara menyampaikannya membosankan. Tidak ada intonasinya, jadi wahai para jamaah, tidur semuanya orang. Tidak efektif. Kenapa? Karena tidak mencukupi 3 prasyarat komunikasi yang efektif. Mari kita perlihatkan, surat Yasin itu diawali dengan gambaran dari komunikasi yang efektif. Materinya sangat bagus. Apa namanya? Al-Quran. Bahkan disebutkan karena Al-Quran itu bagus, dikasih sifat Al-Hakim untuk nunjukin materinya bagus. Penyampainya, Masya Allah, super bagus. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu disifati dengan apa tadi? Mursalun. Ya, dia mursalun. Disifati lagi apa? Ala siratim mustaqim. Ala sirat mustaqim. Udah top semuanya. Cara menyampaikannya, Masya Allah, litungzir, inzarnya Nabi namanya sebagai munzir, ya, memberikan warning, namanya inzar, oke, ngasih warning. Top, caranya wah hebat sekali. Ya, itu yang disebut dengan ala sirat. Mungkin lebih tepat ala sirat masuk di sini. Yang Nabi Muhammad itu mursalun, ya, mungkin inzar. Ini caranya Nabi perfect, tidak ada yang salah. Ala siratim mustaqim, ya. Nah, yang menarik ini pada satu sisi. Satu sisi audiennya sekarang. Kita lihat audiennya, audien yang mendengarkan, ya. Audiennya, celakanya adalah orang-orang Quraisy. Quraisy kalau kita baca secara umum atau siapapun sajalah. Kaum manapun, ya. Kaum mana saja, manapun. Oke. Quran menggambarkan orang Quraisy itu adalah orang yang ghafilun. Oke. Orang yang lalai. Karena dia tidak tahu kepentingan agama ini. Nah, kenapa orang kaum manapun juga kebanyakan pada saat itu juga ghafilun. Kenapa? Karena tidak ada nabi. Karena lama tidak ada nabi. Sama, bukan hanya di Arab, untuk kasus Arab sejak Nabi Ismail, ya. Untuk di dunia sama. Ini juga lama tidak ada nabi. Ya, sejak apa? Kira-kira 600 tahun lamanya nggak ada, dunia tidak diturunkan oleh Allah SWT seorang nabi pun. Karena itu disebut dengan ghafilun. Nah, sekarang kita lihat komunikasi yang efektif itu bertemu dengan audien yang boten karu-karuan. Ya, jadi Allah sekarang menyatakan materi bagus, penyampaiannya bagus, cara menyampaikannya top semuanya, 10 semuanya lah. Tapi audiennya itu ghafil. Audiennya tidak terlalu peduli. Audiennya tidak mengerti mana yang penting, mana yang enggak. Nah, itu kira-kira itu kejadiannya ayat sampai di ayat ini. Oke. Nah, Allah kemudian menggambarkan laqad haqqal qaul ala aktsarihim. Nah, yang menarik, meskipun mereka ini adalah orang-orang yang ghafil, apa dampaknya kalau kita perhatikan? Menarik dampaknya itu. Karena komunikasinya efektif, ya, materi bagus, penyampai bagus, cara menyampaikannya bagus, audiennya meskipun buruk, menarik. Dampaknya apa? Quran menyatakan dampaknya laqad haqqa al-qaul. Ya, disingkatkan semua materi tadi, effective communication itu digambarkan dengan al-qaul, ucapan. Ya, karena Nabi Muhammad mengucapkan, menjelaskan ini apa maksudnya? Laqad haqqa. Ini mereka pahami dengan baik. Karena itu menggunakan kalimat laqad, misalnya laqad haqqa. Laqad haq, sungguh nyata, sungguh real, sungguh mereka sebenarnya faham benar. Oh, begini ya maksudnya ya. Kenapa? Karena la itu artinya sungguh-sungguh, menarik. La artinya sungguh-sungguh. Ya, qad juga artinya sungguh-sungguh. Ini yang komentar siapa? Allah Subhanahu wa taala, menariknya. Jadi, ketika mereka mendengarkan dakwahnya Nabi, sebenarnya mereka tahu benar, ini benar ini. Masuk di dalam hatinya, masuk di dalam otaknya. Kenapa? Karena Allah menyatakan laqad haqqal qaul.
Dan berapa banyak yang faham dengan itu? Ala aksarihim. Kebanyakan dari mereka. Hatta Abu Jahal. Masya Allah, 3 orang ya. 3 orang. Abu Sofyan, Abu Jahal, misalnya. Dan Ahnas bin Surek. Ahnas bin Syarik, ada yang baca bin Syarik. Ya. Atau bin Syarik atau bin Surek. 3 orang ini janji setiap malam mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quranul Karim. Karena mereka terkesima dan senang dengan Al-Quranul Karim. Besok ketemu lagi terus dia bilang, kamu janganlah, tidak enak. Nanti kalau ketemu anak-anak, ketemu pemuda-pemuda, ketemu orang-orang Quraisy, mereka tidak percaya lagi sama kita. Kita menolak agamanya Muhammad, tapi kalau malam kita dengarkan Muhammad SAW. Udahlah, mulai besok kita tidak boleh lagi. Itu perjanjian antara 3 orang ini, Abu Sofyan, Abu Jahal, dan Ahnas bin Surek terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Menarik kalau kita pikirkan. Ya. Jadi, laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Ya, sungguh, nyata, faham benar, bisa difahami benar, ngerti benar mereka tentang peringatan Rasulullah SAW, peringatan Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi? Ala aksari fahum la yu'minun. Tapi mereka tidak mau beriman. Nah, itu maksudnya. Jadi mereka tidak mau beriman. Akibatnya, karena mereka sudah tahu hak, itu sebagai, karena itu hak itu artinya kebenaran. Ya, sesuatu yang nyata, clear, benar namanya hak. Nah, tapi mereka tidak beriman. Tidak beriman. Nah, nanti akibatnya, makanya begini, hukum itu, salah satu hukum kayak hukum, ada hukum alam, ada hukum sosial ya. Hukum yang Allah terapkan pada kehidupan namanya hukum sosial. Hukum yang Allah letakkan pada alam namanya hukum alam. Kita menyebut sebagai sunnatullah ya. Ada sunnatullah fil alam, ada sunnatullah fil insan ya, di dalam kehidupan manusia, fil mujtama misalnya ya. Jadi hukumnya itu, hukum azab Allah itu akan diberikan satu ya, jika telah diutus Rasul ya. Diutus Rasul menyampaikan mukjizat, mereka faham tapi kemudian tidak beriman. Nah, biasanya diakhiri dengan azab. Itu rumusnya. Jadi kalau sudah datang Rasul, terus sampai membawa mukjizat, mereka juga sudah faham, tapi mereka tidak beriman, maka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna laqad haqqal qawlu ala aksarihim, makna yang lainnya adalah sungguh sudah menjadi kenyataan. Ya, apa al-qaul? Ya, ucapan, maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau mereka sudah faham tapi menolak, maka di kalangan kebanyakan mereka nanti itu akan pasti azabnya Allah. Meskipun mereka tidak mau menyadarinya. Mereka tidak mau menyadarinya. Fahum la yu'minun. Al-aktsariyah alladzina haqqal qawlu alaihim wa humul ladzina anadu Rasulullah min kuffari Quraisy wa aktsaruhum la yu'minuna fakanal mukhbar kal khabar. Ya. Itu maksudnya mereka, kebanyakan mereka paham tapi mereka tidak mau memahaminya, tidak mau menyadarinya, ya. Ngapunten sebelumnya tinggal 5 menit lagi, tapi inna ja'alna fi anakihim ini kita masukin satu lagi, inna ja'alna fi anakim aghlalan fahiya ilal adqani famukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Oke, kita sampai ayat ke-9 insyaallah. Sekarang mereka sudah clear sekarang. Kenapa kok mereka tidak beriman? Itu pertanyaan kita. Lawang mereka otaknya faham, hatinya faham. Jadi kalau misalnya hati faham, otak faham, dan dia melihat keindahan akhlak Rasulullah dengan panca inderanya, pertanyaannya mengapa mereka tidak beriman? Nah itu Allah menjelaskan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami jadikan di leher mereka ini aghlalan, ya, dikasih besi, ya. Aghlal itu besi yang diletakkan di leher seperti tawanan atau seperti orang yang dimasukkan ke dalam penjara, ya. Kemudian di sini dikasih belenggu yang diletakkan di leher. Akibatnya apa? Belenggu yang diletakkan di leher itu fahiya ilal adqan,
Belenggunya itu sampai di dahinya sini. Wahum mukmahun, karena dia di sini terus, maka dia tidak bisa lagi kecuali dia mendangak. Dia tidak bisa melihat kanan kiri. Ya, dia tidak bisa melihat gimana, wong. Kalau ini diletakkan di sini, dia tidak bisa melihat ke kanan, kiri tidak bisa, ke belakang juga tidak bisa. Satu-satunya dia hanya melihat ke arah depan, dia terus harus ke depan, yaitu menuju nerakanya Allah SWT. Gambarannya persis seperti gambaran orang kriminal yang dibawa ke dalam penjara. Itu maksudnya fahiya ilal azqani mahun. Dan kemudian Allah menggambarkan, ini metafor yang nanti akan kita dalami di pertemuan mendatangnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kemudian kami jadikan, kata Allah, ya, di antara kedua tangannya, yakni di depan dia, apa saja yang ada di depan dia, saddan, tembok, sehingga dia tidak bisa ngelihat lagi, depannya tembok. Wa min khalfihim saddan, di belakangnya mereka tembok juga. Dia tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat ke belakang. Faghsyainahum fahum la yubsirun, dan kemudian ditutupi dari atas mereka, ya, di cover mereka. Aghsyainahum, ya, ditutup dari atasnya sini. Fahum la yubsirun, karena itu dia tidak bisa melihat lagi. Depan ketutup tembok, belakang ketutup tembok, atas ditutup oleh Allah SWT, sehingga dia tidak punya akses kemana-mana. Itu gambaran dari orang yang digambarkan di ayat ini. Jadi sebenarnya ayat ke-8 sampai 9 ini adalah gambaran yang menjelaskan tentang sumber hidayah. Nanti akan kita diskusikan lebih jauh. Yang pertama, sumber hidayah itu apa yang ada di depan kita, yaitu apa saja alam semesta, ya, termasuk diri kita, ya. Yang kedua adalah apa yang di belakang kita, ya, namanya sejarah terdahulu dan seterusnya. Yang terakhir adalah apa yang di atas kita. Apa yang dari atas? Al-Qur'anul Karim, atau wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber hidayah. Kalau 3 akses sumber itu ditutup, kayak apapun orang tidak akan mendapatkan hidayah. Habis ini kita akan menjelaskan lebih detail, karena surat Yasin itu nanti intinya ini. Intinya adalah sumber hidayah itu tadi nanti. Dari alam semesta, dari sejarah, dari atas, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Ngapunten Bapak, saya harus prepare untuk yang Nurul Hayat, jadi ngapunten untuk pertemuan kali ini tidak ada tanya jawab mungkin. Mungkin kalau misalnya waktunya agak mau lebih panjang, monggo didiskusikan lagi kira-kira kapan waktu yang bisa agak longgar. Misalnya tentu saja kalau malam hari jauh lebih longgar buat saya, tapi mungkin bisa dirindungkan mana ingkang saya damel sedoyo. Ini kumawon untuk sementara, Bapak Mansur, saya mohon izin dulu karena nanti ada kajian lagi. Mohon maaf sebelumnya, kita masih di ayat yang ke-9. Dari target maunya 12, ternyata belum selesai. Tapi untuk sementara insya Allah itu dulu, insya Allah besok kita lanjutkan lagi sehingga kita bisa menyelesaikan surat Yasin minimal dalam 3 atau 4 kali pertemuan insya Allah. Demikian dari saya, ngapunten, hadanallahu yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.